Allah tahu banget ketidaktahuan kita terhadap amal solih mana yang kita kerjakan lalu diterima oleh Allah atau tidak. Kalau kita ingat lagi misalnya saat kita mulai akil balik mengerjakan amal solih, kemudian sampai hari ini kira-kira amal solih mana yang betul-betul kita kerjakan dengan niat tulus karena Allah, kemudian dikerjakan sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita mungkin sudah lupa, kira-kira dari mulai kita mengerjakan sholat ketika akil balik sampai hari ini berapa rakaat sholat yang kita kerjakan? Berapa puluh, ratus atau ribu rakaat yang kita dirikan, yang kemudian di antara rakaat-rakaat tuh kira-kira berapa rakaat yang kita dirikan betul-betul kita menghadirkan ruh dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya, yang betul-betul kita memahami setiap bacaan yang kita bacakan, yang betul-betul kita merenungi, menghadirkan diri kita di setiap gerakan-gerakan di dalam sholat-sholat kita, dan kita nggak pernah tahu itu. Oleh karena itu, karena kita memahami bahwa amal ibadah kita ini penuh dengan keterbatasan, tetapi mimpi kita untuk kemudian masuk ke surganya Allah, seakan ada semacam jarak gitu ya, antara amal soleh yang kita kerjakan dengan destinasi yang ingin kita tuju, yaitu surganya Allah. Maka betapa baiknya Allah kepada kita. Dengan keterbatasan kita itulah kemudian Allah menghadirkan satu momentum yang sangat luar biasa yang disebut dengan Ramadan, di mana Allah melipat gandakan, dalam artian bahwa Allah ngasih kesempatan nih buat kita, mau nggak kamu mengakselerasi amal ibadah kamu dengan ritme atau rentang waktu yang sama tetapi memiliki dampak pahala yang berlipat-lipat ganda. Apalagi kalau kita kerjakan atau masuk di bulan Ramadan ini, kita mengerjakan saum-saum kita mengerjakan sholat-sholat kita itu dengan sepenuh keimanan kita, dengan sepenuh introspeksi dan muhasabah diri kita, maka jaminannya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang dia kemudian mengerjakan saum di bulan Ramadan dengan penuh iman dan wahtisaban, dengan introspeksi diri, muhasabah diri, betapa kita tuh emang butuh banget sama Allah. Kita tuh memang benar-benar lagi pengen mengejar nih pahala dari Allah gitu ya. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan kemudian mengampuni semua dosa-dosa kita. Bayangkan gitu kan, itu udah ada jaminan tuh dari Allah. Kemudian man qama Ramadan, barang siapa yang dia qama qiyam, mendirikan sholat di bulan Ramadan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan ihtisab, dengan kemudian memahami, menyadari, berintrospeksi diri, mengevaluasi diri, maka ghufirallahu ma taqaddama min dambi, Allah juga kemudian akan menghapuskan, akan kemudian mengampuni setiap dosa-dosa kita gitu ya. Maka mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Dari sekian puluh Ramadan mungkin ya, dari sekian puluh kali Ramadan yang pernah kita lalui, yang pernah kita lewati, yang hari ini barangkali di Ramadan ini kita juga kemudian melihat ada beberapa kerabat kita, ada beberapa sahabat kita yang mungkin juga tidak punya kesempatan lagi untuk kemudian menikmati Ramadan seperti yang kita nikmati hari ini. Dan juga kita tidak pernah tahu apakah kemudian kita sampai ke akhir Ramadan, atau bahkan kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberikan kesempatan di Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membangun kesadaran, mulai dari memahami, menjalani Ramadan ini dengan pemahaman bahwa ini adalah Ramadan terakhir saya, maka saya akan menjadikan ini adalah sebagai Ramadan terbaik yang pernah saya lewati. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita melalui amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.